Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih tentang persamaan garis lurus. Ini adalah video ketiga ya tentang persamaan garis lurus. Jika baru pertama kali nonton yang ini, lihat yang ini, maka silakan bisa dilihat untuk video yang kedua dan yang pertama ya. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang menentukan gradien ya. Menentukan gradien dari dua buah titik, menentukan gradien dari sebuah grafik ya, menentukan gradien dari persamaan garis ya. Dari persamaan garis, ada persamaan garis, kita bisa tahu itu gradiennya berapa. Di video kedua atau di pertemuan kedua kita belajar tentang menentukan persamaan garis lurusnya ya. Ya di sana disampaikan rumus persamaan garis lurus, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Begitu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang, jadi garis itu kan ada banyak kemungkinan ya. Jadi ada 3. Ya, dalam bidang koordinat kartesius, garis itu ada dua kemungkinan. 1, dia sejajar. Ya, sejajar, dia tidak pernah berpotongan. Yang kedua, dia berpotongan. Ya, jadi kemungkinannya 2, sejajar atau berpotongan. Nah, yang berpotongan kemungkinannya juga 2. Dia berpotongannya tegak lurus atau berpotongannya sembarang, tidak tegak lurus. Nah, yang sejajar dan yang tegak lurus itu ada dua garis itu ada hubungannya ya, bisa kita hubungkan. Nah, langsung aja. Jika, ini langsung ya. Jika dua buah garis sejajar, ingat ya, kalau dua buah garis itu sejajar, maka gradiennya sama. Ya. Jadi kalau dua buah garis itu sejajar, maka gradiennya sama. Nah, dengan kata lain, M1 itu sama dengan M2. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh gini. Misal ada dua buah garis. Yang garis pertama gradiennya adalah 5. Ini kita bicara sejajar ya. Maka gradien garis kedua juga dia 5. Kalau sejajar. Nah, kemungkinan yang kedua, dia berpotongan. Nah, berpotongannya yang bisa ada hubungannya adalah yang tegak lurus. Jika ya, dua buah garis tegak lurus, ya, maka ya, kalau tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ya. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi gradien garis yang satu dikalikan gradien garis yang kedua, yang tegak lurus ya, itu sama dengan negatif 1. Begitu ya. Nah, untuk mencari M1 M2-nya tinggal ini aja ya. Berarti dengan kata lain M1 itu sama dengan negatif 1 per M2 ya, atau M2 sama dengan negatif 1 per M1 ya. Jadi kalau diketahuinya M2, maka M1-nya negatif 1 per M2. Kalau diketahuinya M1, maka M2-nya negatif 1 per M1. Begitu untuk tegak lurus ya. Contoh kasusnya gimana? Langsung aja ya. Contoh kasusnya. Contoh soal.
Contoh gini ya. Perhatikan ya kata-katanya. Perhatikan pertanyaannya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui 4,7. Jadi ada ditanyakan PGL ya, yang melalui 4,7 dan sejajar. Nah, sejajar dengan garis yang melalui 3,2 dan 5,6. Artinya ini garis pertama, ya kan? Katakanlah ini L1 di sini, ya. Kemudian di sini L2. Jadi L1 itu dia melalui 4,7, nah L2 itu dia melalui 3,2 dan 5,6. Nah, antara L1 dan L2 dia sejajar. Ini soal ya, ini soalnya. Maka langkahnya adalah kan untuk menentukan persamaan garis lurus kita butuh sebuah gradien dan sebuah titik ya. Yang ditanyakan ini L1 ya. Yang ditanyakan kan L1 ini yang ditanyakan. Untuk membuat persamaan garis lurus yang dibutuhkan adalah sebuah gradien dan sebuah titik ya, sebuah gradien dan sebuah titik itu cukup. Nah, di sini yang baru ada itu adalah sebuah titik yaitu 4,7. Gradiennya belum ada. Nah, gradiennya dari mana? Gradiennya dari garis. Gradiennya dari mana? Gradiennya dari garis yang ada hubungannya yang sejajar ini. Nah, berarti cari dulu gradien di L2 ya, gradien 2. Cari dulu M2-nya. Cari dulu M2. Y2 kurangi Y1. X2 kurangi X1. Samping ya. 6 dikurangi 2 dibagi 5 kurangi 3. 6 kurangi 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi M2-nya adalah 2. M2-nya 2 ya. Nah, maka karena dia sejajar, M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Jadi M2-nya adalah 2. Nah, sekarang udah ada ya. Ada sebuah gradien dan ada sebuah titik. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat persamaan garis lurusnya. Sekarang baru kita gunakan rumus persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Y dikurangi, ingat ya, ini garis yang ditanyakan adalah L1. Maka gunakan titik 4,7. Karena yang ditanyakan L1. Kurangi 7 sama dengan M-nya M1. Ya, sama dengan 2. 2 kali X kurangi X-nya, ingat ya, X1-nya adalah L1 di sini ya. 4. Y dikurangi 7. Distribusikan 2 kali X. 2X. 2 kali negatif 4. Negatif 8. Ya, kemudian ini pindah ruas ya, negatif 7-nya. Jadi, ya sama dengan 2X kurangi 8, pindah ruas jadi tambah 7. Menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, inilah persamaan garis lurusnya. Oke ya. Jadi ingat, persamaan garis lurus itu dibutuhkan sebuah gradien dan sebuah titik. Nah, ini contoh yang sejajar, ya kan? Contoh sejajar. Bagaimana kalau contoh yang tegak lurusnya? Contoh tegak lurus. Contoh kedua ya. Contoh kedua. Tentukan persamaan garis lurus ya, kan? Tentukan persamaan garis lurus yang melalui 3,5 dan tegak lurus nih ya. Jadi tentukan PGL yang melalui titik 3,5. Jadi ini adalah garis pertama ya, salah satunya. Kemudian yang ini tegak lurus terhadap garis. Nah, berarti ini L2. Ini L2. Dia tegak lurus ya, tegak lurus. Sama ya. Jadi yang kita butuhkan, ingat, untuk membuat PGL itu sebuah gradien dan sebuah titik ya. Ini yang ditanyakan L1 ya. Yang ditanyakan L1.
Perhatikan nanti ini, jadi matematika itu, bahasa Indonesia itu sangat digunakan di matematika ya. Jadi kalau pemahaman terhadap bahasa Indonesia kita ya, dengan pengertian kalimat kita salah, itu bisa salah nanti. Jadi bahasa Indonesia juga harus bagus di matematika itu ya. Jadi bukan hanya ngitung-ngitung matematika itu ya, tapi juga menggunakan itu ilmu bahasa Indonesianya. Baik, kita pertama cari dulu gradien ya. Karena dari L1 tidak bisa mencari gradien, maka dari L2 ya. Maka dia dapatnya M2 kan ya. Oke, kita cari M2 dulu. M2. Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dikurangi X1. Y2-nya 2 kurangi 6 per X2-nya berarti 5 dikurangi 3. Ini negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Nah ini ya, jadi M2-nya sama dengan negatif 2. Nah, perhatikan, dia tegak lurus. Ya, dia tegak lurus. Maka, kalau tegak lurus bagaimana? Kalau tegak lurus kan berarti M1 sama dengan, M1 itu sama dengan negatif 1 per M2. Ya, kalau tegak lurus maka negatif 1 per M2-nya negatif 2. Nah, jadi negatif bagi negatif positif. 1 per 2. Ya, jadi M1-nya adalah 1 per 2. Jadi nanti M ini yang digunakan. Ya, M1 ini yang digunakan. Nah, kalau sudah ada gradien, sudah ada titik, kita bisa menentukan PGL-nya. Kita masukkan saja ke persamaan garis lurusnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y dikurangi Y1-nya ini ya, ingat ya, 5. M-nya adalah yang M1, 1 per 2 kali X kurangi X1 adalah 3. Oke, saya tuliskan ke sini ya. Berarti Y dikurangi 5 sama dengan, buka kurungnya, distribusikan, setengah kali X adalah setengah. 1 per 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 3 per 2. Ya, nanti kalau bingung, ini harusnya sudah selesai ya. Jadi saya harap tidak ada yang bingung dengan perkalian pecahan. Oke, kita pindah ruaskan. Y sama dengan negatif 1 per 2X dikurangi 3 per 2 ditambah 5. Ya, pindah ruas. Nah, untuk ini kan tinggal jumlahkan ya. Nah, untuk menjumlahkan pecahan itu kan harus menyamakan penyebut ya. Menyamakan penyebut. Nah, yang 5 ini itu sama dengan, karena ini penyebutnya dengan 2, maka dibuat per 2. Nah, berarti kalau 5 itu sama dengan berapa per 2? 10 ya. Jadi 5-nya nanti diganti 10 per 2. Berarti ya sama dengan 1 per 2X dikurangi 3 per 2 ditambah 10 per 2. Nah, ini bisa dijumlahkan karena sama penyebutnya. Berarti ya sama dengan 1 per 2X negatif 3 tambah 10 plus 7 ya per 2. Nah, sampai sini juga cukup ya. Sampai sini cukup. Tapi kalau soalnya itu PG misalnya dan tidak ada seperti ini, mungkin dia dirubah. Nah, kita boleh kalikan ya. Jadi aljabar itu kita boleh kali atau bagi. Jadi di aljabar itu kita boleh kali atau bagi, tapi tidak boleh ditambah atau dikurang. Jadi persamaan khususnya di persamaan itu kita boleh kalikan atau kita boleh bagi. Karena itu tidak akan merubah nilainya. Tapi kalau ditambah atau dikurang, dia akan merubah. Bisa saja ditambah dikurang, tapi nanti nggak akan selesai-selesai ya. Kita kalikan dengan, karena ini per 2, ini juga per 2, maka kalikan dengan KPK dari 2 dan 2, yaitu 2. Kalau di sininya per 2, ininya per 3, maka kalikan dengan KPK-nya, yaitu KPK 2 dan 3, misalnya tadi ya, adalah 6. Kita kalikan dengan 2 ya, semuanya kalikan dengan 2. Maka Y kali 2, 2Y. Sama dengan 1 per 2 kali 2, 1 kali X, X. Tambah 7 per 2 kali 2 sama dengan 7. Jadi boleh yang ini, boleh yang ini persamaan garisnya. Oke, itu tentang persamaan garis lurus. Cepat ya ini ya belajarnya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulang lagi. Nanti silakan bisa diulang-ulang ini videonya.
Ingat, kalau gradiennya, kalau garis itu sejajar, gradiennya sama. Kalau garis itu tegak lurus, maka gradiennya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau seperti ini bentuknya. M1 sama dengan negatif 1 per M2. Atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Terima kasih. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini adalah video terakhir tentang persamaan garis lurus. Jadi inilah video terakhirnya. Jadi cukup ya materinya. Jadi hanya ada 2 rumus lah ya. Rumus gradien dan rumus persamaan garis lurus. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.